Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Juru Sejarah. Ya, kita akan melanjutkan lagi untuk kisah kualat Gunung Merapi yang udah sampai babak ke-6. Buat kalian yang belum dengerin cerita di part sebelumnya, silakan kalian dengerin dulu ceritanya agar kalian mudah memahami alur ceritanya. Lanjut ya. Pasang posisi kalian senyaman mungkin dan jangan lupa untuk siapin cemilannya juga. Oke? Kualat Gunung Merapi babak ke-6 pendakian ketiga. Bangsat, mana nih gitu? Ibang berbalik dengan kepalang tangan hampir sebesar buah naga. Langkahnya tergesa diiringi nafas yang memburu. Bang, tahan emosi lu bang. Tanganku hampir menahan kedua pundaknya. Namun dengan gerakan seorang jawara, ia menepisnya dengan mudah. Tangan gue yang kiri belum nyicip pipinya, ucap Ibang dengan murka. Matanya mendelik. Ibang tak mengindahkan perintahku. Wajahnya memerah. Di kepalanya seperti muncul sebuah tanduk yang panjang, besar, dan runcing. Langkah kakinya pun terhentak keras. Ibang menghampiri kembali ke area pos 2. Ibang berdiri di tengah-tengah area itu, berputar melihat sekelilingnya, menelusuri setiap sudut. Tangannya masih dalam keadaan mengepal. Asap di kepala semakin membumbung tinggi ke langit, bersatu padu dengan kabut tipis yang menyelimuti. Ega, mana lo? Gua tunggu di sini, ucapnya kesal. Tak ada jawaban yang menyahuti panggilan Ibang. Ega! Teriakan Ibang mengganggu istirahat pendaki lain. Kenapa mas? Tanya salah seorang pendaki yang keluar dari tendanya. Ibang dipandangi oleh semua pendaki yang ada di area situ. Semua mata menatapnya keheranan. Mungkin mereka berpikir, mengapa orang gila dibiarkan mendaki gunung? Ibang semakin memicingkan matanya, melihat ke semua pendaki yang bermunculan dari tenda. Ada yang namanya Ega? Tanya Ibang dengan teriakan. Semua pendaki menggelengkan kepala, tapi Ibang sepertinya tidak mau tertipu begitu saja. Dengan lantang ia berkata, jangan ada yang bohongin gua. Tadi gue dengar suaranya. Kalian sembunyiin di mana dia? Kali ini Ibang tak main-main. Sepertinya ia memang mau menghabisi Ega. Jika saja ia menemukannya, tanpa ancang-ancang, Ibang melangkah cepat ke setiap tenda untuk memeriksa isinya. Tak ingin sesuatu hal yang buruk terjadi, aku berlari menuju Ibang yang sedang mengobrak-ngabrik tenda pendaki lain. Sepertinya pendaki lain tak ada yang berani kepada Ibang, karena memang mereka mungkin terlebih dahulu takut dengan melihat perawakan Ibang. Bang, udah lu jangan malu-malun gini. Aku memberanikan diri menarik bajunya. Sebenarnya, aku segan kalau melihat Ibang sudah penuh amarah seperti itu. Melihat kepalan Ibang yang berukuran tak wajar itu membuat nyaliku sedikit menciut. Bisa saja dia menghajarku. Akan tetapi, yang kupikirkan saat itu adalah harus menghentikan reaksi sahabatku itu sebelum yang lain kena imbasnya. Dia mendorong keras bahuku lalu berkata, Dip, lu belain si Ega? Tanya Ibang sembari mengerutkan dahinya. Bukan belain bang, lihat sekitar lu baik-baik. Lu gak malu apa? Tahan emosi lu. Kalau memang si Ega gak ada dan tadi cuma kebetulan halusinasi kita aja, gimana? Ku tahan segenap rasa seganku kepadanya. Apapun yang terjadi, aku siap menjadi pelampiasannya yang pertama. Ibang menghela nafas panjang. Beberapa kali ia tarik dan hembuskan. Matanya sedikit terpejam. Kepalanya melemah. Ia tertunduk sebentar dan mendongakkan kepalanya ke langit. Ya udah, kita lanjut aja. Maafin gua bro, tandasnya. Syukurlah emosi Ibang dapat diredakan. Meskipun sedikit banyak aku menanggung malu pada pendaki lain atas tindakannya. Aku tak bisa membayangkan jika Ibang menghabisi Ega.
Mungkin pendakianku ini akan dimuat di surat kabar dengan berita berjudul "Seorang pendaki dibunuh temannya sendiri". Yoyo dan yang lainnya menungguku di jalur pendakian. Mereka memang sudah menyerahkan situasi seperti ini kepadaku. Buatku, ini sebuah dilema besar. Aku harus berusaha mengendalikan egoku sendiri demi sahabat-sahabatku. Matahari sudah sedikit jauh ke ufuk barat. Aku meminta semua untuk melanjutkan perjalanan dan berusaha meredakan keresahan teman-temanku dengan berkata bahwa mungkin saja tadi itu kita kompak salah dengar. Mungkin itu suara orang yang kebetulan memiliki suara yang mirip dengan Ega. Atau mungkin itu suara angin yang bergesekan dengan bebatuan. Jalanan terjal kembali kami jejaki. Aku dan Ibang berjalan beriringan. "Dip, si Yoyo kenapa sih?" Ibang mengerutkan dahinya melihat ke arah Yoyo. "Akhir-akhir ini dia jadi lebih aneh," lanjutnya seraya menoleh ke arahku. "Gua juga nggak ngerti. Lo inget nggak pas di pos 1 gua ngajak si Yoyo ngerokok bareng si Kucai?" Ibang mengangguk, masih dengan dahinya yang mengkerut. "Waktu ngerokok itu, gua sengaja tanya tentang Mbok Irah ke si Yoyo. Dia malah gak ngejawab. Terus langsung nyuruh ngopi sambil pergi gitu aja." Aku melanjutkan keluh kesahku. "Udahlah, diamin aja. Nanti juga nggak pakai ditanya, dia ngobrol sendiri," tutupku. Semua misteri dari sikap Yoyo biasanya akan terjawab dengan sendirinya. Dia akan menghampiriku untuk membuka satu persatu misteri yang ada. Atau dia sengaja akan mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk menguak hal itu. Namun, mungkin ini belum saatnya. Yoyo lebih memilih diam karena mungkin dia merasa di jalur pendakian ini bukanlah tempat yang tepat untuk mengungkap apa yang ada di kepalanya. Tinggal bagaimana kita sebagai sahabatnya bisa bersabar menunggu jawaban itu. Aku dan Ibang terus berjalan, melanjutkan perjalanan tanpa ada curhatan saling sahut satu sama lain. Aku lebih fokus pada langkahku. Begitupun dengan Ibang. Surya semakin jauh, hampir menyentuh garis perbatasan antara siang dan malam. Bayang-bayang mulai samar. Bintang malam pun mulai mempersiapkan dirinya. Dibanding dengan rombongan ini, sepertinya mereka sama sekali tidak mempunyai keresahan. Kulihat samar, Mulki dan Desti berjalan terhuyung-huyung. Beberapa kali kudapati Mulki memegang pundak dan tengguknya sendiri. Langkahnya kadang terhenti. Kulihat Kucai menepuk pundaknya dan memberikan bahasa tubuh yang seolah menanyakan, "Lu gak apa-apa?" Meskipun membalas dengan bahasa tubuh yang menandakan bahwa ia baik-baik saja, meski dari kejauhan, aku melihat jelas ekspresi wajahnya meringis. Sebetulnya aku berniat untuk menghentikan sementara perjalanan ini dengan berteriak kepada Yoyo. Namun, di mulutku ini seperti ada tangan dingin yang menyumpal. Dan langkahku seperti ada yang menuntunnya untuk berirama tetap tidak melangkah cepat menghampiri Mulki. Sejurus kemudian, mataku dibuat terperanjat dengan apa yang aku lihat tepat di atas carrier milik Mulki dan Desti. Jelas sekali kulihat. Dua asap berputar-putar mengiringi setiap langkah mereka. Putaran asap itu semakin lama semakin melemah. Mataku terus saja memperhatikan kedua asap itu, hingga tak sempat bagiku memberitahu Ibang atas fenomena aneh itu. Kedua kepulan asap itu perlahan turun, melekat tepat di atas permukaan carrier mereka. Tak hanya sampai di situ, kedua asap itu belum berhenti berulah. Bentuk dan rupanya perlahan membesar, hingga seukuran carrier yang mereka gendong itu. Bentuknya terus berubah, bermetamorfosa menjadi bentuk yang sangat mengerikan bagiku. Keduanya menjadi sosok tua renta yang dengan nyamannya hinggap di belakang carrier Mulki dan Desti. Keduanya berambut panjang penuh uban. Sosok-sosok itu membelakangiku. Namun dari perawakannya dapat kupastikan, Mulki menggendong seorang nenek-nenek, sedangkan Desti menggendong seorang kakek-kakek. Jujur, aku tak mengerti mengapa aku bisa melihat perwujudan mereka. Ini adalah hal yang luar
dari kebiasaanku sebelumnya. Bahkan di rumahku yang terkenal angker itu pun, aku tidak pernah menjumpai satupun sosok mengerikan seperti apa yang sedang aku lihat di depan mataku ini. Oh Tuhan, kenapa ini? Aku hanya bisa menelan ludah beberapa kali. Langkahku ini tetap saja tidak bisa ku percepat. Padahal aku ingin sekali memberitahu Mulki bahwa sedang ada yang tidak beres dengannya. Aku mencoba untuk meneriakinya saja. Tetap, semakin keras usahaku ingin berteriak, semakin kuat pula tangan dingin itu menyumpal mulutku. Aku sebenarnya tidak ingin kalah dengan apapun yang sedang menyumpalku itu. Demi apapun, aku tidak mau sahabatku kenapa-napa. Belum sempat aku berteriak, kedua sosok itu malah menoleh ke arahku dengan memasang wajah penuh amarah dan mengancam, seolah menyampaikan pesan gaib yang berbunyi, "Kalau kamu berani, kamu tidak akan selamat." Pucat pasi kulit wajahnya nampak jelas, matanya yang hitam semua membuatku terperangah. Ada yang sedikit tidak asing dari wajah salah satu sosok itu, yaitu sosok nenek yang sedang bercokol nyaman di carrier Mulki. Aku seperti mengenalinya. "Mbok Ira?" gumamku dengan mengerutkan dahi. Kedua sosok itu kembali ke posisi awal. Langkah kedua sejoli itu terhuyung-huyung. Kucai kembali menghampiri Mulki dan menanyakan kondisinya. Kucai menghentikan langkah Mulki dan Desti. "Yo, Dil, break dulu. Si Mulki sama Desti kecapean kayaknya." Kucai meneriaki Yoyo dan Gundil yang sudah sedikit menjauh. Teriakan menggembang itu memanggil bayangan Yoyo dan Gundil yang mulai tertutup kabut. Kucai lalu mendudukkan Mulki dan Desti tepat di atas area yang sedikit luas. Masih ada celah bagi pendaki lain untuk lewat. Syukurlah, Kucai mewakili kepanikanku yang tertahan. Bayangan Yoyo dan Gundil semakin jelas mendekat. Yoyo tergopoh-gopoh diikuti oleh Gundil. Begitupun Ibang. Dia tergesa menghampiri Mulki. Sedangkan aku, entah apa yang menahanku ini, susah sekali disingkirkan. Aku berjalan pelan-pelan menghampiri teman-temanku yang sedang mengerumuni Mulki dan Desti. Aku tidak berani melihat kedua sosok mengerikan itu. Lebih baik ku alihkan pandanganku ke arah yang lain. "Kenapa mas?" sahut salah seorang pendaki yang menyusul kami. Enggak apa-apa mas, teman saya cuma kecapean aja," jawabku sedikit terbata-bata. Pendaki itu sepertinya solo hiking. Dengan senyuman ramahnya, dia berpamitan hendak mendahului kami. "Oh iya mas, silakan," kulontarkan senyumku padanya. "Yuk, lu jangan bercanda di saat kayak gini ah," terdengar Mulki memprotes Yoyo. Ku alihkan pandanganku kepada Yoyo. Tak disangka, tak dinyana, aku melihat Yoyo menundukkan badan sembari merapatkan kedua telapak tangannya yang ia taruh di depan kepalanya itu. Mulki terus memprotes tindakan Yoyo. Kulihat Ibang, Kucai, dan Gundil saling pandang satu sama lain. Aku tahu betul, Yoyo sama sekali tidak bercanda. Ia memberi salam kepada kedua sosok yang berada di gendongan Mulki dan Desti. "Yo, kenapa lu jadi mistis gini sih? Selama aku bersahabat dengan Yoyo, aku tidak pernah melihat dia berperilaku seperti ini. Atau bahkan ini sebenarnya sisi lain dari seorang Yoyo. Entahlah. Menjadi bisa melihat eksistensi mereka saja aku sudah ogah. Apalagi harus berperilaku seperti Yoyo." Yoyo menyudahi sikap salamnya. Lalu ia berkata, "Buat lingkaran. Taruh si Mulki dan Desti di tengah-tengah kita." Pintanya dengan memasang wajah serius dan kumpulan asap yang keluar tak beraturan dari hembusan nafasnya. Tak berpikir panjang lagi, aku dan yang lainnya menuruti perintah Yoyo. Karena memang kami sudah sepakat dengan hal ini. Mengingat Desti sedang haid. Tapi mengapa harus dengan Mulki? Aku tak tahu itu. Mungkin Yoyo ingin Mulki yang lebih bertanggung jawab berada di samping Desti.
Aku, Yoyo, Ibang, Kucai, dan Gundil membentuk lingkaran melindungi Mulki dan Desti. Sesekali aku penasaran dengan kedua sosok orang tua itu. Aku memberanikan diri untuk sedikit menoleh ke belakang. Mereka tetap nyaman berada di sana, seperti tidak mau pergi karena sudah betah. Yo, kok gua pusing banget ya ini? Pundak gua juga berat, tanya Mulki yang dia amini Desti. Yoyo hanya memberi mereka minyak angin yang ia rogoh dari sakunya, lalu berkata, "Pakai ini aja dulu, bentar lagi juga hilang." Kita tunggu sampai maghrib selesai, lanjutnya. Memang waktu maghrib sudah tiba. Terdengar dari suara azan yang volumenya sangat kecil. Sudah tak terhitung berapa pendaki yang melewati kami lalu bertanya, "Kenapa mas?" Karena mungkin aneh melihat formasi kami yang dibuat seperti anak kecil yang sedang bermain. Aku selalu gugup menjawabnya. Namun Ibang selalu menyela dengan menjawab, "Dua teman saya ini kedinginan mas." Iya, kedinginan. Sampul yang bagus untuk menyembunyikan kedua sosok orang tua itu. Gelap mulai mendominasi. Aku meminta semuanya untuk memakai headlamp. Satu persatu headlamp itu dinyalakan, supaya menjadi isyarat bagi pendaki lain akan keberadaan kami, dan nantinya mempermudah langkah kaki kami menapaki jalur pendakian. Waktu terasa sangat lama, seperti sudah seharian aku duduk di tempat itu. Aku melihat arloji di tangan kiriku, ternyata masih 15 menit lagi. Lelah mulai kurasakan. Kuputuskan untuk mematikan headlampku untuk sementara waktu. Kupeluk lututku dan kubenamkan kepalaku. Karena terlalu banyak diam, rasa kantuk mulai menyerang. Dalam keadaan sadar dan tidak sadar, aku mendengar suara gamelan dari kejauhan. Kufokuskan telingaku dan dapat kupastikan itu memang suara gamelan khas Jawa. Aku terperanjat. "Loh, yuk, lu dengar itu nggak?" bisikku pelan. Yoyo hanya mengedipkan matanya dan mengangguk cepat. Tak habis pikir, dari mana suara itu berasal? Mana mungkin pagelaran yang dilaksanakan warga terdengar jauh hingga atas sini. Seketika aku teringat dengan titipan koin aneh dan ranting jati yang kubawa. "Yuk, emang di pasar Bubrah ada yang jualan?" tanyaku lagi. "Iya," jawabnya singkat. Syukurlah kalau begitu. Aku jadi mudah memberikan titipan ini kepada orang yang dituju. Aku kembali membenamkan kepalaku. Terus kupandangi arlojiku ini, berharap diam ini cepat berlalu. Gundil dan Ibang membuat posisi yang sama sepertiku, membenamkan kepala mereka. Suasana perlindungan Mulki dan Desti itu dihiasi dengan suara ngorok yang begitu keras dari Ibang. Ia tertidur pulas. "Monggo mbah." Yoyo berbalik dan kembali membentuk sikap salam seperti semula. "Bang, Yoyo kenapa sih? Jangan bercanda ah," erang Desti. Yoyo hanya membalas dengan senyuman. Dia seakan ingin mengiyakan bahwa ia sedang bercanda. Tapi aku yang sebenarnya tahu apa yang terjadi, namun berusaha keras untuk menyembunyikannya. Aku sedikit menoleh ke arah belakang Mulki dan Desti. Kulihat kedua sosok itu sudah berubah kembali menjadi asap yang berputar-putar lalu hilang begitu saja. "Udah enakan belum Ki?" tanyaku berusaha mencairkan keadaan. Iya udah nih," jawab Mulki sembari menggerakkan bahu dan kepalanya. Begitupun dengan Desti. Ia terlihat sumringah ketika dirinya tidak lagi merasakan berat. "Dari sini pasar Bubrah udah dekat, ayo kita lanjut," ucap Yoyo dengan nada datar. Aku menyalakan kembali headlampku lalu beranjak dari kesalnya rasa menunggu. Kutarik tangan Yoyo hingga ia terbangun, dan kutepuk bahunya seraya kulontarkan senyuman seorang sahabat. Yoyo membalasnya dengan senyuman. Tangannya membalas pencengkram bahuku dan berkata, "Kali ini lu yang jadi leader. Tapi gue baru pertama ke Merapi. Jalannya udah enak kok, gak usah khawatir," ujarnya menenangkan.
Dengan sedikit terpaksa, aku menyetujuinya. Beban berat bagiku yang pertama kali ke Merapi, mengemban tugas sebagai seorang leader. Tapi apa mau dikata, Yoyo sudah mempercayakan kepadaku, sehingga tidak boleh aku sia-siakan. Pendakian dilanjutkan. Dinginnya hawa Merapi semakin menusuk hidung, menembus tebalnya jaket, nafas pun menjadi sedikit tidak karuan. Beberapa ratus meter berjalan di sebuah tanjakan, kuputuskan untuk sejenak menghentikan langkah, membalikkan badan hanya untuk menyapa dan menyemangati teman-temanku. Loh? Bang, Yoyo mana? Aku berteriak lantang kepada Ibang. Janjinya Yoyo akan bertindak sebagai sweeper. Gak tahu Dip, kayaknya ketinggalan jauh, jawabnya dengan teriakan. Aku memutuskan untuk menunggu Yoyo. 5 menit berselang, aku melihat kepala Yoyo yang menyembul keluar diikuti dengan badannya secara utuh, melangkah pasti menaiki tanjakan. Ini ada Dip, teriak Ibang. Kupimpin kembali rombonganku ini, menyusuri jalur pendakian dengan langkah pasti. Sebentar lagi kita sampai di area peristirahatan untuk mendirikan tenda. Cahaya senter di kepalaku terus kufokuskan ke depan sebagai penanda langkah ini. Hingga akhirnya cahaya senterku menyorot sebuah batu yang begitu besar. Kusisir setiap sudut batu itu dengan cahaya senterku, saking terpananya. Aku dibuat terperanjat ketika cahaya senterku ini dengan tepat mengenai puncak batu itu. Di sana terdapat 2 sosok orang tua yang kulihat tadi, ditemani satu sosok hitam besar menatap tajam ke arah kami. Sontak kupalingkan pandanganku ini meniti jalur pendakian. Kenapa Dip? Gundil sepertinya menyadari tingkah anehku. Enggak. Tumben lu masih kuat, Dil? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Ah, lu, ketusnya dengan kesal. Dengan penuh kewaspadaan, aku menundukkan pandangan. Aku tidak ingin melihat makhluk-makhluk mengerikan itu. Sampailah di mana aku menemukan sebuah jalur yang sangat menanjak. Kemiringannya hampir membuatku menyerah. Namun, aku tidak lupa dengan tujuanku. Dengan yakin ku naiki jalur itu sebelum akhirnya aku melihat area yang sangat luas, beralaskan pasir sama seperti jalur pendakian tadi. Yo, ini pasar bubrah, teriakku kepada Yoyo yang masih berada di belakang. Iya, jawabnya singkat. Aku menunggu yang lain di area yang luas itu. Namun, sejauh cahaya senter ini kusorotkan, aku tidak melihat satu pedagang pun di sana. Lalu, apa alasan tempat ini dinamakan pasar? Dan mengapa Yoyo mengiyakan kalau di sini terdapat orang yang berjualan? Ikutin gua. Yoyo mengambil alih komando setelah semuanya berkumpul. Dia menuntun kami ke sebuah titik yang lenggang. Tenda-tenda pendaki lain sudah lebih dulu berada di sana. Kami terus melangkah meski sedikit susah payah karena kontur pasir yang kami pijak menelan kaki. Aktivitas dari pendaki lain sedikit membuat hangat suasana. Bayang-bayang hitam besar puncak Merapi meluruhkan semua lelah. Luar biasa sekali tempat ini. Tidak terbayang olehku betapa dahsyatnya letusan Merapi yang menelan jiwa kuncenya sendiri beberapa tahun lalu. Sejenak kutundukkan hati untuk mendoakan korban-korban yang meninggal dunia akibat kejadian asli itu. Amin, bisikku sembari mengusap kedua tanganku yang sudah terasa seperti es batu. Kudongakkan kembali kepalaku mengikuti Yoyo yang hampir menemukan area untuk berkemah. Tak sengaja, aku melihat sebuah papan yang terbuat dari kayu yang ditempelkan pada 3 buah batang kayu berdiri tegak. Pasar Bubrah. Terang dari tulisan itu di salah satu papan. Akhirnya, aku sampai di tempat ini. Papan itu membuatku terpaku. Ku telusuri setiap sisinya, membiarkan yang lain lebih dulu melangkah. Terdapat sebuah tulisan yang membuatku merenung. Tulisan berbau peringatan itu berbunyi, "Di sini lebih baik aman. 1 orang terasa banyak, jangan tambahkan lagi jiwa-jiwa yang mati sia-sia."
Tulisan itu diguratkan oleh tinta berwarna merah, dipasang di 4 papan berbeda sesuai penggalanya. Semoga saja rombongan ini dapat bekerja sama dengan peringatan itu. Kulanjutkan kembali langkahku mendekati teman-temanku yang sudah lebih dulu beristirahat tak jauh dari papan tulisan tadi. Ibang, Yoyo, Kucai, dan Gundil mendirikan tenda. Sementara Mulki dan Desti terduduk lesu menunggu yang lain selesai bekerja. Tenda-tenda itu dibuat sedikit merenggang dengan posisi saling berhadapan. Dip, gua satu tenda bareng si Mulki sama Desti aja. Kalian berempat pakai tenda yang ini, ujar Yoyo seraya menunjuk tenda kuning yang sudah ia dirikan. Aku mengangguk, kemudian membantu mereka memasukkan semua carrier ke dalam tenda. Ayo makan dulu. Yoyo membukakan pintu tendaku. Ibang segera mempersiapkan semua peralatan memasak. Kupluk kembali kupasang untuk menangkal kedinginan. Aku, Ibang, Kucai, dan Gundil mengikuti Yoyo keluar tenda. Di luar sudah ada Mulki dan Desti menunggu kami. Dari menanak nasi hingga memasak semua bahan makanan, kami laksanakan dengan penuh kehati-hatian dan rasa lapar. Aku dengan lahap memakan semua hasil masakan Desti dan Ibang. Walaupun sederhana, bagiku itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Keras sedikit, tak apalah, karena Desti menanak nasi bukan menggunakan rice cooker. Meskipun begitu, itu cukup mengganjal rasa laparku yang tertahan. Setelah menjejali perut, kami berjalan menuju tenda masing-masing. Aku dan Ibang merapihkan peralatan memasak, lalu menyimpannya di samping tenda. Seperti biasa, seperti sebuah pepatah tongkrongan bilang, "Wis mangan ora udut ora enak." Sebelum memasuki tenda, aku memutuskan untuk menghisap sebatang atau 2 batang rokok. Toh santai nih. Aku menatap tenda Yoyo. Tumben sekali, Yoyo dan Mulki langsung membenamkan diri di dalam tenda. Kelelahan mungkin, pikirku. Aku, Ibang, Kucai, dan Gundil malah asyik berbincang. Hingga akhirnya Kucai meminta izin untuk ke belakang tenda. Beberapa saat kemudian, sayupku dengar suara percakapan dari 2 orang di belakang tenda. Aku beranjak dan memeriksanya. Aku melihat ke belakang tenda, terdapat 2 orang yang sedang berdiri. Dari perawakannya, aku bisa mengenalinya. Salah satunya itu Kucai. Tepat sekitar 1,5 meter di belakang tenda, kulihat Kucai sedang berbincang dengan seorang lelaki yang berpenampilan tidak umum, bahkan cenderung aneh bagiku. Aku menghampiri tempat Kucai berbincang dengan lelaki itu. Semakin jelas, kulihat lelaki itu sekitar berumur 40 tahunan, tanpa jaket, tanpa carrier, dan tanpa sepatu gunung. Lelaki itu hanya berpakaian layaknya orang yang hendak pergi ke sawah. Tanpa mengenakan sepatu gunung, lelaki itu hanya memakai sandal jepit sebagai alas kaki. Kenapa bisa? Lelaki ini mendaki gunung dengan penampilan yang ala kadarnya. Siapa dia? Sampai di sini dulu untuk babak ke-6-nya, dan seperti biasa untuk babak ke-7 akan kita lanjutkan di video berikutnya. Makanya stay terus di channel Jurus Sejarah agar kalian tidak ketinggalan ceritanya. Oke? Buat kalian yang suka video ini, silahkan diklik dulu tombol like-nya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Oh ya, satu lagi. Dan buat kalian yang terhibur dengan channel ini, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian ya sebanyak-banyaknya. Tetap di Jurus Sejarah.